migran dimanapun kalian berada. Teman-teman, hari ini ternyata masih dingin ya, padahal beberapa hari yang lalu cuaca udah agak panas, saya hanya pakai satu lapis, tapi hari ini langsung 13. Aduh, langsung dingin saudara-saudara. Teman-teman semua, saya nih ingin curhat lagi ya, curhat lagi kita. Kemarin saya tuh status di real Facebook gitu, tiba-tiba ada yang komen gini, cuman bercanda. Saya tuh cuma bercandaan karena saya bikin phone baru, terus saya bilang gini, kayaknya cocok ya kalau saya pakai phone. Nggak jadi gitu. Ternyata ada si mas-mas komen gini, bojoku tuku karo Hongkong, bojoku mulai tuku karo Hongkong dadi lonte. What? Saya mau balas, ternyata dia sudah hapus. Saya bilang, mas ini mas, kita curhat yuk mas. Apa maksud Anda ngomong seperti itu? Gitu. Maksud lo apa? Maksudnya bojonya itu kalau bahasa Jawa ya, apa tuh maksudnya? Bojonya kerja di Hongkong jadi lonte atau kembali, pokoknya seperti itu. Jengkel banget saya. Terus saya ini WA, bukan WA, maksudnya saya balas komennya. Saya bilang, mas di sini curhat, kenapa istrimu seperti itu? Saya bilang gitu. Saya tuh kan bahasa Jawa nggak terlalu ngerti semua gitu, tapi maksudnya kok gitu dia ngomong gitu. Begini teman-teman, di sini saya hanya ingin membahas gini. Mau dia jadi lonte, kayak dia mau jadi apa, jangan kamu up di sosial media dong istrimu, yang mungkin istrimu pernah berjuang buatmu gitu. Jadi mas-mas, siapapun yang melihat konten ini ke depan gitu ya, kalian tuh jangan hanya melihat kesenangan teman-teman kita yang di Hongkong ini. Kalian gak pernah tahu ada orang yang stres, lompat dari lantai 40, lompat dari lantai 50 ya. Ada aja komen seperti itu. Mereka mungkin gini, kalau saya ya, ini menurut pemikiran saya ya, disclaimer, kalau kalian nggak setuju nggak apa-apa. Mungkin ini mas ini melihat istrinya di Hongkong bergaya setiap minggu, dan mungkin mas ini tipe orang yang suka cemburuan, mungkin ya, dan dia bilang bahwa istrinya di sana seperti itu begitu. Tapi di sini saya hanya mau ngomong ya, betapa orang tidak tahu gimana tuh perasaan pekerja migran Indonesia yang berjuang di negeri orang, tekanan majikan, tekanan pekerjaan. Alhamdulillah, puji Tuhan kalau dia dapat majikan baik kayak kita. Jangankan saya dapat majikan baik, itu pun saya punya tekanan tersendiri gitu. Jangan melihat saya nih bisa membantu teman lain gitu ya. Saya bisa membantu teman-teman yang dalam kesusahan. Saya bisa membantu mungkin teman-teman. Tapi saya punya problema juga lain, seperti yang mungkin anak saya gitu ya. Itu yang orang lain gak tahu gitu teman-teman semua. Itu yang saya pikir, kita kan manusia punya problema masing-masing. Dan walaupun kita suami istri, kita punya masing-masing beban gitu. Ini mas ini ngomong ngaur, saya bilang. Terus saya mau kejar dia ya, balas komen, udah hilang gitu. Dalam hati setan memang, dalam hati maksudnya gini, kok kalian tuh sembarangan menjas gitu, sembarangan menjas pekerja migran gitu ya. Jangankan pekerja migran, gak usah kita bicara. Kalau dia seperti itu ya jangan kamu umbar di komen orang lain dong gitu maksudnya. Tapi betapa banyak orang yang nggak tahu kalau gimana ya pergumulan beban yang ada menjadi pekerja migran Indonesia begitu teman-teman semua. Itu yang orang nggak banyak tahu ya teman-teman. Maka dari itu, kalian yang mungkin melihat konten ini, please jangan selalu menjudge, jangan selalu berpikir bahwa oh kita nih setiap minggu nih libur bergaya terus nggak pernah memikirkan kehidupan di rumah atau apa. Kita punya beban di sini, maka dari itu saling mensupport.
Buat suami-suami yang ada di rumah, tolong mengertilah keadaan istri-istri yang ada di sini gitu. Ya saya nggak tahu ya, beban kita masing-masing beda. Tapi semoga kalian yang melihat video ini, tolonglah untuk kasih mengerti tuh orang-orang di rumah bahwa tidak mudah loh kami menjadi pekerja migran. Beban kami gimana tuh kami menghandle emosi, pikiran, biar kita tuh tetap stabil pikiran kita, walaupun mungkin kita berantem di rumah, ada yang nggak cocok di rumah, di keluarga di rumah, suami atau kakak, adik gitu, orang tua, tapi kita tetap tersenyum di depan majikan. Ini nih yang harus banyak diajarkan buat teman-teman, saudara-saudara keluarga kita yang ada di Indonesia begitu ya. Semoga ke depan lebih baik. Semoga ke depan nih orang-orang lebih menghargai gitu pekerjaan kita gitu. Dan ini sebagai keresahan saya menjadi pekerja migran Indonesia, banyak yang nggak tahu, nggak mau hormatin gitu betapa kita nih udah berjuang sekuat tenaga di sini agar kita bisa meringankan beban keluarga. Tapi banyak keluarga yang nggak pernah mikir beban kami juga gitu. Ya tolonglah, kalau kami bisa meringankan beban keluarga ekonomi di kampung, tolonglah untuk menghibur kami juga, memberikan kami semangat. Bukan hanya sekedar menghakimi kayak seperti itu yang saya bilang di awal. Ya teman-teman semua, saya berharap kita nih tetap sehat, tetap kuat, jangan sakit. Kita terus berusaha untuk tetap sehat. Jangan sakit-sakitan ya di negeri orang. Berdoa, terutama berdoa, minta kepada Tuhan, minta kepada Allah untuk kita tetap diberikan kesehatan. Jangan lupa untuk itu buat teman-teman semua juga, rajin-rajin berdoa. Jangan hanya ingat-ingat kita libur, kita hura-hura, enggak, tapi serahkan firman Tuhan. Di dalam Alkitab bilang gini sama ini ajaran kami Kristen, berharaplah kepada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia, karena manusia bisa mengecewakan, tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Oke, tetap semangat. God bless you. Bye-bye.